Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa. Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Angkatan orang benar itu akan diberkati. Kita berjumpa lagi dalam tema yang baru. Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kita sama tahu dari Kejadian 17 ada peralihan yang sangat kuat di situ, di mana Allah mengikat janjinya dengan Abraham dengan perjanjian darah yang ditandai dengan sunat. Dan itu nanti kita melihat bahwa Allah sendiri menumpahkan darah putra tunggalnya di kayu salib. Sehingga dia, ketika kita undang ke dalam hati kita, Roh Kudus menempatinya. Dan itu diikat dengan darah. Baik pemberi janji maupun penerima janji sama-sama mengeluarkan darah, ya, darah yang akan mengikat mereka berdua di dalam janji yang kekal. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana Allah begitu intens mengulangi kembali janjinya untuk memberikan keturunan kepada Abraham dari rahim Sarah. Ingat waktu itu dia sudah memiliki seorang anak dari pembantunya yang bernama Hagar, orang Mesir. Dan Allah tidak mengikat perjanjian dengan anak dari Hagar, yaitu Ismail. Walaupun Abraham menawarkan hal itu, tetapi Allah bilang tidak. Kenapa Abraham menawarkan? Karena Abraham tahu bahwa dia sudah tua. Tuhan bilang, enggak, saya mau ikat perjanjian dengan keturunanmu yang akan diturunkan oleh Sarah. Jadi istrimu tidak lagi bernama Sarai, tetapi Sarah, karena dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Kamu akan menurunkan bangsa-bangsa dan raja-raja akan datang dari keturunanmu yang satu ini. Memang yang satu, Ismail, juga aku dengarkan, kata Tuhan. Tapi daripadanya hanya akan muncul 12 raja saja. Tapi perjanjianku yang kekal, aku ikat dengan Ishak yang akan lahir dari Sarah. Nah, ini pada bagian ini, Allah mengulangi lagi kepada Abraham dan Sarah. Firman Tuhan berkata, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di kemahnya waktu hari panas. Ya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu ia sujud sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Dengan kata lain, Abraham meminta, mampirlah di rumahku. Saya berpikir dari sinilah lahir pujian, mampirlah dengar doaku. Ya, mampirlah.
sertaku, karitlah gelap, makin gelap, ya Tuhan tinggallah. Abraham mau menyambut ketiga tamu yang terhormat ini. Dan Abraham katakan, biarlah diambil air sedikit. Basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Saudara, bagaimanakah sikap hati kita ketika kita beribadah kepada Tuhan? Adakah dengan segenap hati? Abraham ketika dikunjungi, dia menyiapkan sajian makanan. Dan pribadi yang mengunjungi itu mempersilahkan Abraham menyiapkan semuanya itu. Lalu Abraham segera pergi ke dalam kemahnya mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, sementara tamu-tamu itu menikmati makanannya, mereka bertanya kepada Abraham, di mana Sarah istrimu? Jawab Abraham, di sana di dalam kemah. Lalu ia melanjutkan firman-Nya, sesungguhnya ini yang Allah ulangi janjinya. Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkannya dari pintu kemahnya yang ada di belakangnya. Alkitab mencatat bahwa Sarah dan Abraham sudah tua. Sudah mati haid Sarah. Dan Abraham juga sudah mati pucuk, kata Alkitab. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Atau dengan kata lain, mungkinkah apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi? Dan Tuhan tahu loh responnya Sarah. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tuhan juga bertanya kepada kita ketika kita ragu dan bimbang hari ini. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jawabannya pasti tidak ada. Kalau begitu, jangan bimbang, jangan ragu. Malaikat atau ketiga tamu itu berkata, pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan dan diimani, maka itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Karena di dalam Yesaya dikatakan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ketika dia mencapai hati kita dan kita menyambutnya, maka itu akan menumbuhkan apa yang Tuhan sudah rencanakan lewat firman itu. Ya, Sarah menyangkalnya. Aku tidak tertawa karena ia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, aku tahu memang engkau tertawa. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saudaraku, apakah pelajaran penting yang dapat kita petik dari kisah ini? Yang pertama, jika Allah mengulangi janjinya,
itu adalah untuk membuat penerima janji tidak perlu ragu apapun hambatannya. Itu sebabnya kita perlu membaca firman Tuhan, supaya kita terus mendapat peneguhan dari Tuhan. Karena kita berhadapan dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hebat, dan dapat dipercaya. Yang kedua, janganlah menertawakan rancangan Tuhan atas hidup kita, tetapi sambutlah dengan iman dan dengan segenap hati kita. Dicontohkan oleh Abraham ketika dia menyambut tamu-tamunya, menyiapkan makanan, menyambut dengan segenap hati. Dan para tamu itu pasti senang. Perbuatlah apa yang ingin kau perbuat. Saudara, responilah firman Tuhan seperti yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Lakukan itu dengan iman. Karena yang ketiga kita belajar, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada. Jadi biasanya Allah bekerja lewat nurani kita, lewat batin kita. Roh Kudus akan mendorong kita melakukan sesuatu. Lakukanlah. Dia sedang mewujudkan janjinya bagi kita. Kiranya kebenaran ini, kisah yang sederhana ini, akan membekas di hati kita bahwa ada pesan yang maha penting yang Allah mau sampaikan. Dan kalau boleh, saya juga mau orang tua hafal ayat ini. Kalau anak-anak, saya hanya minta hafal bagian belakangnya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Orang tua saya minta hafalkan semuanya dong. Dari ayat 14a. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak? Sedangkan aku telah tua. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nah, biarlah ayat ini membekas di hati kita. Dan kita akan menjadi pelaku firman. Mulai saat ini tidak perlu lagi kita ragu apabila jawaban doa belum segera datang. Apabila kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita berdoa. Dan ketika kita sudah berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, pada waktu yang Allah tetapkan, Ia akan menggenapi janjinya. Selamat mempraktekkan firman ini. Amin.